Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Sabtu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami untuk menjaga dan melindungi kami. Dan Engkau yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Penyertaan-Mu Tuhan hingga hari ini kami rasakan betapa Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami juga Tuhan merasakan kasih-Mu melalui sentuhan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Begini dikatakan firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, sai para tetehon maun ale Jakob, dohotho ale Israel. Aina pasokku doho. Audo jumadihoko napasoku doho ale Israel. Dang tagamon halupahono kuho. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita pernah mendengar sebuah perkataan yang berulang kali diucapkan dengan kalimat yang sama, dan itu adalah cara untuk menegaskan tentang bagaimana sebuah pesan itu harus diingat dan jangan dilupakan. Dan meskipun misalnya kata-kata itu sering menjadi persoalan karena pengulangan beberapa kali bagi orang-orang yang mendengarkannya, tetapi pada prinsipnya, pada orang yang menyampaikannya itu mempunyai tujuan untuk menegaskan sesuatu supaya tidak dilupakan, atau untuk mengingatkan sesuatu supaya jangan sampai diabaikan.
Tentunya itu oleh karena sangat penting. Dan hal ini juga sering dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Ketika dia sering berpesan kepada umat, berulang kali mengulanginya dan mengulanginya kembali. Namun sering umat Israel sebagai kesayangan Tuhan itu melupakan atau mengabaikan. Padahal Allah selalu mengulang-ulang. Demikianlah dalam firman ini kita dengarkan saudara-saudara. Kalimat ini sepertinya sama saja diulang dan diulang kembali. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Dalam firman ini Allah benar-benar mengingatkan umat itu tentang keberadaan mereka di hadapan Allah, yang meskipun dalam notabene Allah pada saat firman ini disampaikan telah menguji dan menegur umat itu atas kesalahan yang mereka lakukan, sehingga Allah dengan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Ini telah terjadi dalam pembuangan. Ketika bangsa lain datang menumpas mereka dan kemudian dibawa ke negerinya dan di sana mereka ditindas. Itu sudah terjadi. Apakah karena Allah sungguh sangat jahat? Apakah Allah sudah tidak memerlukan mereka lagi? Apakah Allah sudah tidak mau lagi mengakui mereka itu? Bahkan apakah Allah sudah mau memusnahkan mereka? Tetapi dalam firman ini Allah mengingatkan mereka tentang pilihannya, tentang bagaimana Allah memilih mereka sebagai umat yang dikasihinya, hamba yang dikasihinya, Allah yang membentuk mereka, Allah yang memilih mereka, Allah yang tidak akan mungkin melupakan mereka sebagai umatnya. Tetapi itu sangat perlu untuk mereka pahami bahwa meskipun Allah mengasihi mereka, mereka harus memiliki sikap yang lebih baik dan harus setia kepada Allah. Sebab tak ada alasan mereka untuk tidak setia kepada Allah. Karena Allah lebih dahulu setia kepada mereka. Bagaimana Allah menuntun mereka, memperbekali mereka, membentuk mereka menjadi umatnya. Bahkan berkali mereka itu dalam kesulitan, Allah memimpin mereka. Bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, menyelamatkan mereka di perjalanan, memperbekali mereka. Tapi pada akhirnya mereka juga membentuk benda-benda menjadi Tuhan bagi mereka. Allah itu cemburu. Dan kemudian setelah mereka berkembang, mereka bahkan melupakan Allah. Saat ada perjanjian antara umatnya dengan Allah, bahwa mereka harus mengingat perjanjian antara Allah dengan mereka, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus mereka taati dan sembah. Tapi justru mereka malah terlibat dengan penyembahan-penyembahan di sekitarnya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertanya soal kesetiaan, siapa yang paling setia? Tentunya Allah. Nyatanya Allah sangat setia dalam kehidupan kita saat Dia mencipta, membuat segala sesuatu baik. Kemudian terjadi pemberontakan. Allah menegur dan memperbaiki umat manusia. Adanya perjanjian.
dan pembaharuan. Dan kemudian manusia juga melupakannya. Lalu Allah berbelas kasihan. Kemudian mereka menerima akibatnya dan berulang kali. Kesalahan yang sama berkali-kali. Sampai pada akhirnya Allah juga tidak tega kepada manusia. Sampai dia harus menghadirkan Kristus sebagai tanda perjanjian terakhir antara Allah dengan manusia. Satu-satunya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ternyata sampai hari ini masih sangat banyak manusia yang selalu menghujat kepada Allah dan tidak mengenali Kristus itu sendiri sebagai perjanjian yang terakhir. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini disampaikan menjelang pemulangan Israel dari pembuangan. Dan pada keadaan ini, posisi Israel itu sudah pada puncak keputusasaan, meratap, seolah mereka itu sudah tidak dipandang lagi. Mereka sudah diabaikan dan dilupakan oleh Allah Sang Pencipta. Allah sesungguhnya dalam firman ini mengingatkan kepada umat Israel bahwa sesungguhnya yang paling berat bagi Allah adalah bagaimana mereka hidup lebih baik. Kepedulian Allah sangat tinggi kepada umat pilihannya. Tetapi mereka tidak memahami apa maksud Tuhan membawa mereka ke sana selain daripada memperingatkan mereka itu sebagai cambuk bahwa Israel memberontak kepada Allah. Mereka telah berdosa dan keterpaksaan bagi Allah untuk membiarkan mereka, meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Dan Allah paling tidak tahan melihat mereka menderita, namun mereka harus merasakannya supaya mereka sadar. Dan itu bukan untuk membuang, tapi sebagai cambuk bagi mereka. Dan kemudian Tuhan juga merencanakan, bahkan memakai Raja Koresi kemudian untuk merencanakan pemulangan mereka itu. Dan memakai raja-raja yang lain juga membantu mereka untuk pemulangan mereka. Dan itu murni rencana Tuhan. Dan mereka itu akan dibawa kembali pulang sebagai umat yang merdeka di negeri mereka sendiri. Bahwa rencana Allah selalu untuk umatnya. Itu menunjukkan kesetiaan Allah. Dan sampai hari ini, siapa yang paling setia? Tentunya Allah. Apakah manusia setia? Kita lihat sekitar kita. Pemberontakan demi pemberontakan, penyangkalan, dan semuanya sikap dan perilaku manusia. Bahkan teknologi datang. Manusia menganggap teknologi itulah Tuhannya. Sehingga mereka tidak perlu lagi mengundang Allah datang dalam kehidupannya. Mereka disibukkan oleh teknologi. Mereka lupa menyerahkan diri kepada Allah. Sehingga yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini adalah semakin rawan dalam kekejaman, rawan dalam perilaku-perilaku amoral, rawan dalam pembunuhan. Semakin hari semakin bertambah kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu setia. Dan kasih setianya jangan pernah diragukan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan keselamatan kita selalu diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Allah yang setia tak akan pernah mengingkari janjinya. Dan dia tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dia adalah adil. Allah itu yang harus disembah dan didengarkan. Soal kehidupan umat manusia, Allah yang tentukan. Saat Allah marah, bumi akan bergoncang. Dan itu alamatnya manusia akan berada dalam bencana dan kesulitan. Maka datanglah kepada Allah yang setia. Dia tetap setia kepada kita. Dan kita juga harus setia untuk menyembah Dia
dan mengundang Dia dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya hidup kita sekarang dan masa yang akan datang, Tuhan yang tentukan dan aturkan. Maka supaya kita memperoleh keselamatan, marilah membalas kesetiaan Allah dengan hanya menyembah kepada Allah dan percaya kepada Allah. Tuhan harusnya lebih dari segala-galanya kita tempatkan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah menganggap remeh terhadap teguran-teguran Allah. Kita harus lebih yakin, lebih kasih, lebih percaya, dan lebih segala-galanya kepada Allah daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena firman ini telah menegaskan kepada kita, meskipun ini kepada Yakub, kepada Israel. Siapa Yakub? Siapa Israel? Itu adalah hal yang sama. Yakublah Israel, Israellah Yakub. Dan ini sudah datang kepada kita sampai di sini. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, kita adalah bagian dari penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami datang dengan segala keberadaan kami, baik dalam kekurangan kami, kekilapan kami, kesalahan kami, dan dosa-dosa kami. Maka perkenankanlah kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan diri kami Tuhan, memohon perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa kasih-Mu menjadi fokus kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tak pernah melupakan orang-orang yang datang kepadamu. Bahkan orang-orang yang tidak setia padamu pun Engkau nantikan supaya datang kepadamu. Terutama anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Dari sekian banyaknya manusia di muka bumi yang tidak mau mendengarkan Engkau, bahkan salah satu dari mereka yang datang kepadamu, Tuhan menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena hidup kami terjamin dalam Engkau. Maka bantulah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan tetap mematuhi Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Saat ini bumi-Mu sedang dalam keadaan terguncang oleh karena banyaknya hal-hal yang dilakukan oleh umat manusia yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi umat-Mu yang percaya kepadamu masih ada di sini Tuhan, untuk tetap setia mendengarkan Engkau. Dan pakailah kami Tuhan, mewartakan kabar baik-Mu, keselamatan-Mu ke muka bumi ini. Maka izinkanlah bumi ini Tuhan tempat kami berpijak untuk tetap aman. Ya Tuhan, kami tahu umat-Mu banyak dosa dan pelanggaran. Tetapi kami juga harus tahu Tuhan dan menyadari kami harus mengoreksi kepada diri kami sendiri bahwa sesungguhnya kekurangan dalam segala apa yang terjadi di bumi ini letaknya adalah pada umat manusia yang begitu gampang untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak benar, baik dari mulut, baik dari perkataan, dalam hati, pikiran, dan kecenderungan daripada apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan. Namun kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di bumi ini, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, supaya banyak orang makin diselamatkan. Maka biarlah para anak-anak-Mu Tuhan senantiasa memperlihatkan perilaku yang terbaik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengajarkan yang baik di tengah-tengah dunia ini demi keselamatan umat manusia secara keseluruhan. Dan yang berkenan datang kepadamu Tuhan, Tuhan perkenankan memperoleh segala sesuatu yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pengharapan yang senantiasa ada pada umat-Mu. Maka biarlah kami tetap beraktivitas dan bantulah kami Tuhan
untuk kuat menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan biarlah seluruh umat-Mu tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jagalah bangsa kami ini, jagalah bumi-Mu ya Tuhan. Tempat kami berpijak, Engkau amankan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.